warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ayyuhal hadirun usikum wa nafsi taqwallah faqad hadirin jamaah masjid Al-Istiqomah As-Sakinah dengan Istiqomah As-Sakinah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul tatap muka dalam rangka kita ngaji bersama sekaligus berkopi bersama. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi miftah, menjadi kunci dari dibukanya rahmatnya Allah pada kita semua. Amin Allahumma amin. Tentunya tidak ada kalimat yang tepat untuk memulai aktivitas pada pagi hari ini kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kemudian kita bisa menambah-nambah amal kebaikan kita, menambah-nambah ilmu, menambah-nambah bekal untuk kita bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu juga di pagi hari ini marilah kita wujudkan rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengaturkan salam serta salawat kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhana saja Bapak Ibu sekalian, kita salawat sebagai ungkapan rasa cinta kita, sebagai ungkapan rasa takdim kita, sebagai ungkapan rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya bisa dong selawat kok jadi bukti daripada kecintaan kita, karena Nabi sendiri sudah dakwahkan man ahabba syai'an faqasruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, niscaya orang itu akan selalu menyebutnya. Kalau kita ini mencintai sebuah bukti yang paling sederhana, kita selalu menyebutnya. Kalau bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan bentuk yang luas dan besar, kuat, dengan bukti yang nyata, tidak lain bagaimana kita sikap perilaku kita, perbuatan kita, ucapan kita, pikiran kita, hati kita selalu mampu dan sanggup meniru apa yang ada pada Rasulullah SAW. Sendiri pulau dengan sedoyo sampai dengan sholawat itu diakui sebagai umatnya dan umat yang betul-betul mencintai kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga telah mengelola dengan sedoyo bisa bersama-sama beliau berpindah Nabi Muhammad SAW. Man ahabani karena ma'ifil jannah, kata baginda siapa yang mesti tahu telah nanti dia menjamankan bersama-sama denganku di surga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hidup itu kan berubah nanti. Kadang angin dari timur ke utara, sport mudah nanti. Baik mudah nantinya bendera itu dia akan tetap tegak kemanapun angin menerpa, disitulah dia akan tetap terus berkibar. Angin Apollo dia tetap dia tegak, angin dari selatan
situasi dan kondisi seperti apapun, kita tetap kuat, kita tetap kokoh di dalam keimanan kita dan sekaligus di dalam keislaman kita. Kalau kita sudah seperti itu, maka kita akan menemukan kebahagiaan di dunia sekaligus nanti kebahagiaan di akhirat. Kita akan menemukan keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Kita akan menemukan keselamatan di dunia sekaligus keselamatan di akhirat. Dan itulah sebenarnya tujuan hidup kita. Kayak ditakoi jenama dia urip yang di opposite. Nggak penting situasi dan kondisi yang seperti ini, kita akan tetap kuat dan kokoh, kita akan tetap istiqomah selama kita tetap berpegangan kepada agama. Tetap agama. Muenak jadi awal itu lalu berjalan kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW hidup kita nyaman, hidup kita tetap aman, hidup kita akan tetap terus istiqomah. Dan itulah yang sebenarnya akan membuat kita tentram, itulah yang akan sebenarnya membuat kita damai, dan itulah kita akan tetap menjalani hidup ini selalu dengan kebahagiaan. Mengapa? Karena kita tidak diobrak-abrik dengan situasi dan kondisi yang ada pada diri kita. Dan terus ini caranya, maka tidak ada cara yang lain kecuali kita memang bersandar, berpegangan dengan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kan supaya rajin mulai berjalan. Sudah sering saya sampaikan, mudlaku fi'lin nabi hujjatun wa mudlaku qaulin nabi hujjatun. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, ucapan apapun yang keluar dari lisannya Rasulullah, itu adalah hujah. Jadi tidak ada satupun yang keluar dari mulutnya, dari lisannya Rasulullah, kecuali itu menjadi hujah, menjadi pegangan kita. Itu artinya apa? Tidak ada satupun kata yang keluar dari Rasulullah SAW itu salah, betul-betul. Coba dengan bayangan. Karena memang wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari Rasulullah SAW kecuali itu wahyu. Wa mutlaq fi'lin nabi hujjatun, dan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah ya hujjah. Kena tidak cekalanya apa sebab apa? Tidak ada satupun sikapnya Rasulullah, perilakunya Rasulullah, gerak-geriknya Rasulullah kecuali menjadi hujah. Berarti apa? Oh, baik kanjeng Nabi itu betul-betul dengan betul leres. Lamun oh baik kanjeng Nabi yang salah dan itu bisa kita jadikan hujah dari umat seperti apa? Apa pernah kemudian kita ketika mempelajari hadis sikap perilakunya Rasulullah ada yang salah, ada yang keliru, padahal itu terekam terhadap seluruh sahabat mulai bangun tidur sampai tidurnya Rasulullah SAW terekam. Di rumah ada Siti Khadijah, di rumah ada Siti Aisyah, di rumah ada istri-istri Rasulullah, di rumah ada putra-putra Rasulullah, ada cucu Rasulullah. Yang itu akan menyampaikan semuanya kepada umat. Mulai bangun ada sahabat dan semuanya mereka, dan tidak pernah menemukan sikap perilaku Rasulullah SAW salah. Mengapa ini pulau sampai agar kita itu betul-betul jadi kanjeng Nabi ini tenanan. Kalau kita ingin berpegangan, tentu akan berpegangan terhadap sesuatu yang kokoh, sesuatu yang benar, sesuatu yang mutlak, sehingga kita mulai cekelan. Jari kanjeng Nabi koyok apa itu nyakap dengan menggunakan pikiran terus kayak sebelumnya. Maka dengan begitulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita nanti akan menemukan apa yang namanya itu damai, apa yang itu tentram, apa yang menemukan ketenangan di dalam jalan itu. Salah satu hadis dengan alamatus saqawati ngalamate ciloko.
Iya patah tinggi loh di hindari. Sebab jika ini kita jalani, maka kita tidak akan pernah menemukan kesenangan, kita tidak akan menemukan ketentraman, dan kita akan terhukum di dalam masalah terus. Masalah itu sebenarnya apa sih? Masalah itu apa yang menjadi keinginan kita tidak sama dengan apa yang menjadi kehendaknya Allah. Sebenarnya monoton. Awal dia pengen ternyata kenyataannya seperti ini. Cuma itu toh. Dan bagaimana agar tidak ada masalah? Ya baik itu mana apa yang menjadi ketentuannya Allah. Dan nanti ke depan akan saya sampaikan. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan alamat syaqawati arba'atun. Alamat cilaka itu artinya nah awake dhewe tidak menjalankan empat ini, maka kita min alamat salam. Alamat Islam. Apa itu yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Rasulullah itu menyampaikan tadi. Yang pertama, nisyan junub al-maliyah wa ya indallahi mahfudin. Nisyan junub melupakan kesalahan-kesalahan kita, wa ya mahfudin, sementara kesalahan-kesalahan itu ternyata belum dimaafkan dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis dipunalanan cilaka. Pengunusan itu berupa nisyana atau makhluk khotok baik, misal panggonan salah, panggonan luput, panggonan lali. Alah nyerah wis aku kudu lho nggih, misale kudunya lek apa ngoten. Lali. Budal Pak wis rumangsane wis disiapne. Delah masih ada yang tertinggal. Luput pakai manusia, sebab memang Allah menciptakan manusia di panggonan salah, panggonan keliru. Mari pulau ini nggih, karena tentang perokok itu misalnya kunci dan ini pulau kan dalam panggilan. Pulau paling aku, jadi sinten mawon arep pondok bawa anak terus mawon wis pokoke jangan pernah menaruh apa kunci di situ. Wis nangkene sik tak serius gak usah. Kudu bisa ngomong. Ala-ala masalah di wis ketutupan apa wis bingung kabeh dhewe golek kunci. Maka harus ditempatkan di tempat ini dalam rangka ngakali, dalam rangka sifat eka manungsa sing jenenge lali niku wae lebih terminasih. Nyala apa-apa nggone, nyala apa-apa nang nggone, nyala apa-apa nang nggone. Wis tak ora usah mikir kakak lalu mesti tok. Alah lah, wong jenenge lali ora butuh waktu suwe. Pulpen bisa kuping nek golek boten kantenan. Apa kan umur galah malah tau wabah kalian. Golek sadar dicekel tuh. Lesnat niku. Nah kalau kita sadar bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita memang ciptaan yang penuh kealpaan, penuh salah, maka yang perlu kita sadari Bapak Ibu sekalian, itulah sifat manusia sing panggonane salah, panggonane luput, panggonane lali. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sampun ngemutaken apa itu ngalaman kecil kok ngelalekne dosa, padahal dosa itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artosipun nopo? Artosipun Bapak Ibu sekalian, kalau orang nisyan dulu melupakan kesalahan-kesalahan masa lalu, wa yaqidallahi maqdudun, sementara itu belum dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menyebabkan kita merasa jumowo. Padahal awake dhewe lupa panggonane salah. Wong di dalam kebaikan yang kita lakukan pun kadang masih banyak salahnya. Mana Mas Kulo itu ngaji kok kita ini, kayak ngaji itu mesti kalimat-kalimat ini tidak pernah lupa. Akhir-akhir itu, makanya Bu, monggo diteror ya Bu ya.
Terus ini Pak siji ikhlas, sabar, gak kesulonan. Isi nanti eksklusif. Nah, cina gitu memang bulan kali. Ikhlas, sabar, gak kesulonan. Terus tambah ini, gak kesulonan diganti sabar, ikhlas, gak perasaan. Niku di bulan ini. Mengapa? Memang karena hidup itu dibutuhkan kesabaran, hidup itu dibutuhkan keikhlasan, hidup itu bagaimana kita tidak terhukum di dalam niku. Gak perasaan, supaya urip itu urip ayem. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, lek pengen awake dhewe min alamati salamah, maka yang perlu kita lakukan adalah selalu bahwa kita ini pernah melakukan kesalahan. Bahkan di dalam kebaikan yang kita lakukan pun terkadang masih banyak kesalahan. Mungkin paling tidak awak tidak ikhlas. Apik, tapi kalau tujuannya tidak benar. Apik kalau tujuannya tidak ikhlas. Bersulonan, sambatan. Itu bagian daripada sebenarnya api asalnya, tapi karena tidak ada ikhlas. Api asal, tapi tidak benar. Api ketoke kita ngaji bersama-sama, tapi selalu perasaan marah dia, ngelek mobilnya. Nah itu di dalam kebaikan pun masih ada kesalahan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin hidup kita selamat, sehingga kita akan selalu berusaha memperbaiki diri, maka jangan pernah bahwa kita orang yang baik dan tidak ada yang salah. Nisyan duduk al-madiyah wa yaqidallahi mahfudun. Itulah alamatus saqawah, alamatul cilaqah, melupakan kesalahan-kesalahan kita dan kita merasa bahwa salah itu sudah diampuni oleh Allah, sehingga tidak akan ada lagi memperbaiki diri, tidak akan lagi usaha untuk nambah amal kebaikan kita, tidak ada lagi keinginan agar kita bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau kita merasa bahwa apa yang ada pada diri kita itu masih banyak yang kurang, masih banyak salahnya, maka akan selalu ada motivasi yang kuat untuk berbenah diri, ada motivasi dorongan di dalam diri yang kuat untuk selalu memperbaiki diri, ada dorongan yang kuat bahwa kita ini bukan orang baik, maka akan selalu berusaha memperbaiki diri. Nah itulah maka menjadi kita selamat. Kanjeng Nabi sederhana saja. Bagaimana hari ini kita harus selalu lebih baik daripada hari kemarin. Karena itulah Rasulullah mengatakan itu orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini kita stagnan semua, maka kita rugi karena kita diberi kesempatan hidup, diberikan kesempatan, tapi kita tidak manfaatkan dengan baik. Tapi naudzubillah min dzalik, kalau hari ini kita mengalami kemunduran, hari ini kita tidak lebih baik dari hari kemarin, malah lebih buruk, maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Naudzubillah min dzalik. Intinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang selamat, maka bagaimana kita harus berusaha hari ini terus bisa menjadi lebih baik daripada hari kemarin, dan cara memotivasi itu bahwa masih banyak kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, min alamat saqawah, yaitu dzikrul hasanah al-maliyah ma'ad bikulal amrudan. Selalu mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan, padahal kita tidak tahu apakah kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah atau tidak. Rumangsane awake dhewe wis akeh kebaikan yang kita lakukan, banyak kebaikan yang sudah kita jalankan. Kalau sudah begitu Bapak Ibu sekalian, maka yang kita hadapi adalah ada kemalasan, ada tidak adanya dorongan untuk selalu menambah kebaikan. Tidak ada motivasi di dalam diri kita untuk bisa menjadi lebih baik. Karena apa yang kita lakukan, bahwa kita sudah melakukan yang selalu mengingat-ingat kebaikan yang masa lalu, padahal kita tidak tahu kebaikan yang pernah kita lakukan itu diterima oleh Allah atau tidak. Terus itu ciloko, karena apa?
Orang sing dorong apa itu menjadi lebih baik. Karena kita selalu menyebut, selalu mengingat apa yang sudah lewat kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan ini pengalaman Ciloko. Karena apa? Karena dengan begitu kita tidak akan terdorong dan termotivasi untuk bagaimana hari ini bisa kita menjadi lebih baik dari yang kemarin, karena kita sudah merasa bahwa apa yang kita lakukan kemarin luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin bahwa hidup kita bisa menjadi lebih baik dan selamat, maka cara yang terbaik seolah-olah kita belum melakukan apa. Sithik ngamale awake dhewe, sing akeh salahe awake dhewe, maka akan termotivasi kita untuk selalu bagaimana hari ini bisa menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Dan kita dimotivasi bagaimana kita bisa menjadi selamat. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, alamat sakawati itu an-nadlu illa man fawqahu fid dunya. Itu sudah jadi wong muslim. Kayaknya ini dulu sudah saya sampaikan, kayak melihat kepada orang lain di dalam seatasnya di dalam urusan dunia. Itu sudah akhirnya melihat kepada orang lain seatasnya di dalam urusan dunia. Itu sampai Surip itu merasa tidak memiliki apa-apa. Nikmatnya Allah, karunia-Nya Allah, anugerahnya Allah yang diberikan kepada orang tersebut tidak terlihat sama sekali. Karena apa? Karena yang dia lihat adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, bukan kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Dan kayak masa Allah urip betul kata tenang. Kenapa? Karena melihat anugerah yang Allah berikan kepada orang lain. Padahal sederhana bahagia itu yaitu dengan tidak melihat anugerah yang Allah berikan kepada orang lain, cukup melihat anugerah yang Allah berikan kepada diri kita. Wis lek ngono, kita akan terdorong, termotivasi untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalimat Ciloko, yo iku delok marang wong liya sing sak dene ing dalem babagan donya. Selalu begitu. Wis uripe boten banyak, boten tentrem. Uripe akan selalu ngenes, rasa gandule. Apa-apa wek jere terus api demeno. Oke enak. Oh, enak esok karo rohnya. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, kalau kita berarti piye? Alamatnya selamat itu cukup, alamatnya bahagia itu cukup melihat rezeki anugerah yang Allah berikan kepada kita tanpa harus melihat yang Allah berikan kepada orang lain. Wah, Masya Allah, syukur tenang Pak. Syukur tenang Pak. Lek awake dhewe pengen selamat, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Masya Allah, nikmat kaya ngono. Delok wong sak ngisore ing dalem babagan donya, dari situlah kita akan menemukan ketentraman. Dari situlah kita akan menemukan rasa syukur di dalam diri kita. Masya Allah, alhamdulillah. Jebule ono wong sing kaya ini. Saya yakin Bapak Ibu awake dhewe Masya Allah pernah mandi paling sak piring. Apa kan ada sembur-sembur sak iki kan. Sana daging sate ala panggang pemilih jangan sope. Enak tahu, enak tempe, enak daging paling daging sak piring wis ngakeh tahu karo tempe.
Sebenarnya cuma itu tok Bapak Ibu sekalian, dan itu ada pada diri kita. Itu Allah anugerahkan kepada kita. Meskipun Bapak Ibu sekalian, dengan akan bisa dan mampu merasakan manakala melihat kepada orang lain anugerah yang Allah berikan, maka dari situlah kita tidak akan pernah melakukan kebahagiaan, ketentraman. Yang ada hanya kegelisahan, yang ada hanya merusak hati kita. Tapi kalau kita ingin selamat, kita ingin tentram, kita ingin hidupnya nyaman, tidak lain kita hidupnya bahagia, tidak lain kita cukup melihat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dari situlah kita akan bersyukur, dan dari rasa syukur itulah yang akan Allah berikan kepada kita berupa tambahan-tambahan ibadah. Hanya cara cerdas di dalam kita beragama, cara ini kata senantiasa lagi zakartum lagi dan menanggung. Bagaimana anugerah Allah itu akan ditambah-tambahkan kepada kita? Caranya yaitu kita selalu bersyukur, berterima kasih dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, tanpa harus melihat anugerah Allah yang berikan kepada orang lain. Itu makin dengan sakit air bu, ojo delok wong sak dure awake dhewe ing dalem babagan dunya. Cukup delok anugerah sing diberikan kepada kita. Tapi yang pengen selamat, lihatlah orang yang sebawah kita di dalam urusan dunia. Maka kita akan selalu bersyukur, dan dari rasa syukur inilah Allah akan selalu memberikan tambahan-tambahan nikmat kepada kita sehingga kita bisa lebih sempurna beribadah kepada Allah. Unik mawon Pak, panduan Rasulullah di dalam kita menjalani hidup agar kita menemukan kebahagiaan, ketentraman. Cukup melihat rezeki anugerah yang Allah berikan kepada kita tanpa harus melirik, apalagi melihat Allah anugerahkan kepada orang lain. Untuk dengan nama mawon masyaallah, dan dulu sang sore yang dewi, maka dari setelah kita akan muncul rasa syukur, dan setelah kita akan menemukan ketenangan, ketentraman. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini alamat syaqawah, yaitu an-nadbu ila man ta'tahu fiddin, melihat kepada orang lain sebawahnya di dalam urusan agama. Dan dulu agama wong sak isore lebih menjadi sombong, ini tidak mau menambah kualitas keimanannya, tidak mau menambah kualitas ketakwaannya. Sebab apa? Yang dilihat orang lain adalah orang yang sebawahnya di dalam urusan agama. Tapi supaya ono, maka yang terjadi di dalam diri kita bahwa kita ini sudah menjadi orang baik, bahwa diri kita ini ibadahnya sudah banyak, bahwa diri kita ini ibadahnya sudah luar biasa. Yang didelok wong liya sak isore di dalam urusan agama. Tapi ya supaya ono ciloko. Mengapa? Karena di dalam diri kita tidak ada motivasi, tidak ada dorongan untuk bagaimana hari ini bisa menjadi lebih baik di dalam urusan agamanya. Merasa wis apik, merasa wis cukup, merasa wis luar biasa ibadah yang kita lakukan. Dari supaya ono ciloko itu Pak. Dan caranya dia apa itu selamat delok wong sak duwe awake dhewe dalam babagan agama. Sehingga apa itu akan termotivasi, terdorong bahwa apa yang kita lakukan itu belum apa-apa. Bekal yang kita miliki belum seberapa untuk soal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada keinginan yang kuat untuk bagaimana kita bisa menjadi lebih baik. Ada dorongan yang kuat untuk kita melakukan amal ibadah yang lebih baik, amal ibadah yang lebih berkualitas. Dorongan itu akan muncul Pak. Dorongan itu akan muncul Bu, ketika kita melihat orang lain di dalam sedawah kita, di dalam seatas kita di dalam urusan agama. Kalau bisa sementara saya seperti ini, kalau berjamaah seperti ibadah seperti sedekah api, kalau wong selalu, kalau wong
ajar, tidak pernah menyakiti, sementara saya tidak akan ada dorongan motivasi yang kuat untuk bagaimana tiap hari kita selalu berbenah diri untuk bagaimana kita bisa menjadi lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Nanti kita sehingga ada penyenan yang kuat nang awake dhewe supaya bisa menjadi lebih baik. Itu ketika kita melihat diri kita selalu di bawah orang lain dalam urusan agama. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, wewenang ketika kita mampu dan sanggup menjadikan panduan dari Rasulullah SAW untuk menjalani hidup ini. Al-Harokah itu barokah. Al-Harokah itu barokah. Setiap gerak-gerik kita itu berberkah. Mana daripada hadis itu bagaimana? Lek awake dhewe pengen entuk rezeki kerja. Yus kerja. Yang penting kita melakukan pekerjaan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Soal kemudian Allah memberikan rezeki seberapa itu urusan Allah. Yang penting kita melakukan pekerjaan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Maka kita dapatkan juga akan baik. Allah tidak akan tutup mata. Allah tidak akan mengingkari ikhtiar umatnya karena sudah mengikuti panduannya, sudah mengikuti ajarannya, sudah mengikuti aturan-aturan agama yang ditentukan kepadanya. Wis dilarang kerja, lakukan yang sebaik mungkin, jujur, istiqomah, semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Niki Al-Harokah. Lek awake dhewe pengen duwe ilmu, ya kudu ngaji. Ya fa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kata Allah akan mengangkat derajatnya dua orang-orang yang beriman dan orang yang Allah berikan ilmu. Bagaimana kita bisa menjadi iman yang kuat manakala kita kemudian tidak menambah ilmu? Yo kudu nambah ilmu, yo ngaji. Ya seperti ini. Timbang nama tidak ada kegiatan apa-apa, saya ada di masjid untuk nambah-nambah ilmu kita sehingga kita bisa lebih baik hari ini daripada hari kemarin karena ada ilmu yang tambah pada kita. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, dengan ilmu itulah kita akan ada ikhtiar yang kuat untuk bagaimana bisa menjadi lebih baik. Nah, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik kalau ternyata kita tidak tahu caranya untuk bagaimana bisa menjadi lebih baik? Dan terus cara ngaji seperti ini, tambah ilmu dan kemudian ilmu itulah yang akan memandu kita bisa menjadi lebih baik. Lalu apa dia orang ngaji sehingga ya fa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bagaimana kita mendapat derajat kalau ternyata untuk kita menjadi orang beriman tidak tahu caranya? Kenapa? Ya orang nambah ilmu. Makanya Al-Harokah barokah, setiap gerak-gerik itu memberikan keberkahan. Artinya apa? Kalau kita ingin tambah ilmu, dapat ilmu sehingga kita menjadi orang yang berkualitas keimanannya, ketakwaannya, yaitu oleh ilmu. Nah itu Al-Harokah barokah, gawe kanjeng. Nah ketika hidup kita selalu dipandu oleh Rasulullah seperti ini, maka kita akan menjalani hidup ini selalu menjadi bisa lebih baik. Nah, awake dhewe sehat yo olahraga itu dari kanjeng Nabi loh. Ya olahraga yang sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Usia saat ini yo olahraganya piye? Kebiasaannya apa? Ya tinggal kita. Bagaimana caranya itu? Ditanya. Dari situlah yang fa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kita akan mendapatkan derajat ketika kita orang yang beriman dan untuk menjadi orang yang beriman, yuk kudu tambah ilmu dan orang-orang yang tambah derajat, tambah ilmunya itulah yang kemudian oleh Allah akan ditinggikan derajatnya. Dan Bu Pak Al-Harokah kemarin, yang keempat ini Pak, yang sebenarnya lebih penting karena apa yang kita dapatkan di ini. Kowe pengen duwe rezeki,
sehat, olahraga. Dan yang keempat ini Pak, yang menjadi penting, yang pengen urip barokah, hikmah. Harta yang kita dapatkan akan menjadi harta yang berkah. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah. Kesehatan yang kita dapatkan adalah kesehatan yang berkah. Ketiga-tiganya itu membutuhkan yang keempat itu. Apa? Hikmah. Adanya pengabdian yang tidak berorientasi apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong, bantu tanggane enek repot, ayolah dhewe bantu. Yang tanpa berpikir aku kok dibagi apa, enggak. Ada kerja bakti ikut, ada rohan di masjid ikut. Pokoknya ada wilayah yang ketika kita melakukan memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa kemudian kita berorientasi kecuali kita mencari ridhonya Allah. Disitulah Bapak, rezeki yang kita dapatkan akan menjadi berkah. Rezeki kesehatan yang kita dapatkan akan menjadi kesehatan yang berkah. Keluarga kita menjadi berkah, anak kita menjadi berkah, rezeki kita menjadi berkah, istri kita menjadi berkah. Ketika kita memiliki sisi dan ruang yang dimana itu kita khidmat, mengabdikan diri kepada masyarakat. Misalnya kita bekerja di pemerintahan, ketika itu kita lakukan bahwa ini bagian daripada pengabdian saya kepada umat, dan disitulah akan membuat semuanya menjadi barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Rezeki kita tidak mendoroti, rezeki kita tidak menyengsarakan, tapi justru rezeki kita yang membawa kebaikan. Kesehatan kita akan membawa kepada kebaikan, tidak membawa kepada keburukan. Ilmu kita akan selalu membawa kepada kebaikan, tidak membawa kepada keburukan. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, contoh-contoh ketika kita mengikuti apa yang dipandukan oleh Rasulullah kepada kita, maka kita akan menemukan ketemanan, kedamaian. Apalagi melihat situasi dan kondisi akhir-akhir ini, Masya Allah, diubah-ubahnya hidup dengan berita, diubah-ubahnya hidup dengan situasi dan kondisi seperti ini, maka beruntunglah bagi orang-orang yang kemudian menjadikan Rasulullah sebagai panduan hidupnya. Maka dalam situasi dan kondisi seperti apapun, kita seperti bendera tetap berdiri kokoh, tetap kita bisa berkibar dalam keistiqomahan. Enek arah Allah tidak tetap kokoh, arah hidup tidak tetap kokoh. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita tetap istiqomah. Jadi Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi, dorongan kepada kita untuk kita mampu dan sanggup menghadapi situasi dan kondisi apapun dalam keadaan istiqomah. Doa, semoga kita semua keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang selalu mendapat bimbingan dari Allah, keluarga selalu mendapat hidayah dari Allah, keluarga yang selalu mendapat makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita dapatkan dari Allah menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Tanya jawab bukan betul. Mungkin silaturahim di pagi hari ini menjadi silaturahim yang penuh keberkahan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.